Selamat malam para pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Dalam waktu belakangan ini timbul berbagai polemik. Pertama, polemik tentang jaminan hari tua JHT. Kemudian polemik tentang BPJS. Sekarang timbul lagi polemik terbaru, yaitu usulan agar pemilu presiden diundur. Sebelumnya sudah ditentukan oleh peraturan bahwa pemilu presiden berikutnya akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Sama persis dengan tanggal hari cinta, tanggal Valentine. Akan tetapi beberapa tokoh yang dekat dengan pemerintah mulai menyuarakan agar pilpres ini, agar pemilu ini diundur. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau pemilu presiden diundur? Apakah karena masalah biaya? Apakah negara sudah kehabisan uang? Karena dipakai untuk pembangunan ibu kota negara, untuk membiayai COVID, dan juga biaya pemilu yang sangat besar. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah, apakah mengundur pemilu presiden bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45? Inilah Hot Room Maju Mundur Pemilu. Panggung politik tanah air kembali bergejolak. Penyebabnya adalah cuitan dari salah satu petinggi partai yang mengusulkan agar jadwal pemilu 2024 diundur. Katanya, masyarakat masih cinta sama Presiden Jokowi. Dia juga menambahkan alasan pandemi, di mana banyak kerja Jokowi yang mesti dituntaskan. Aduh. Sekarang ini, kenapa gampang sekali mengatasnamakan rakyat? Yakin, ini bukan atas nama pribadi atau partai sendiri. Bisa jadi Anda dan teman-teman Anda yang belum siap bersaing di kancah politik 2024. Iya kan? Kalau sudah begini, maju mundur jadwal pemilu nggak lagi cantik. Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di hadapan kita yang pertama Bapak Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi P3. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Hotman. Waalaikumsalam. Yang berikutnya adalah Bapak Peter Abdullah, Ekonom Senior, Kepala Riset KOR Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang. Berikutnya yang sebelah kiri adalah Bapak San Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem. Malam, Bang Malam, Hotman. Pak. Berikutnya adalah Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Malam, Pak. Malam, Bang. Hadir melalui Zoom, yaitu Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB. Selamat malam, Pak. Malam, Bang Hotman. Berikutnya adalah Bapak Arief Budiman, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU melalui Zoom juga. Selamat malam, Pak Arief. Berikutnya Selamat Bapak malam, Zainal Bang. Arifin Muhtar, Pakar Hukum Tata Negara, juga melalui Zoom. Ini dia akun grafis ya. Oke, jadi sudah ditetapkan bahwa hari pemilu adalah 14 Februari 2024 ya. Itu sudah resmi keluar, kalau nggak salah SK KPU ya. Dan ini adalah dasarnya Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 45. Pemilu harus sekali dalam 5 tahun ya. Oke, pertanyaan pertama kepada Bapak Saiful Huda melalui Zoom. Apa alasan dari Pak Jaimin yang menyuarakan agar pemilu presiden diundur? Caimin, silakan, Pak. Ya, Bang Hotman, terima kasih para narasumber yang saya banggakan. Bang Hotman, ada 3 alasan yang selama ini menjadi background kenapa Gus Muhaimin melontarkan ini di ruang publik. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa
isu terkait dengan perpanjangan 3 periode itu sudah lahir sejak hampir 2 tahun terakhir ini. Nah, ini tidak produktif, kita rasakan tuntutan untuk minta 3 periode ini, dan PKB sendiri menolak agenda untuk adanya perpanjangan 3 periode. Nah, dalam situasi ini PKB berharap ini harus secepatnya diputuskan, secepatnya harus dibahas dalam satu meja, baik di parlemen oleh partai-partai maupun oleh pihak pemerintah. Nah, karena itu Gus Muhaimin melemparkan ini, semangatnya adalah supaya ini ada pematangan kondisi, dan 2 tahun yang akan datang kita tidak dihantui lagi isu terkait dengan ini. Nah, pada konteks inilah Ketua Umum Pak Muhaimin menyampaikan di publik untuk secepatnya dibahas, apapun keputusannya nanti secepatnya kita putuskan bersama. Pertanyaan berikutnya, apakah ini murni titipan dari petinggi negara? Titipan dengan memakai PKB? Tidak ada, Bang Hotman. Jadi semata-mata kita ingin 2 tahun yang akan datang kita tidak dihantui lagi oleh isu-isu terkait dengan perpanjangan 3 periode. Dan alangkah lebih baiknya secepatnya ini dibahas dalam meja bersama, baik pemerintah maupun pihak parlemen. Apa benar PAN dan Golkar juga setuju pemilu diundur sebagai koalisi Anda itu? Ya, pasca Pak Muhaimin menyampaikan di ruang publik, lalu direspon oleh PAN, oleh Golkar, itu artinya banyak pihak sebenarnya selama ini sedang memikirkan terkait dengan agenda ini. Jadi yang Anda lihat PAN dan Golkar sudah setuju pemilu diundur? Dari beberapa statement yang hari ini bisa kita baca, baik melalui media online maupun televisi, kita melihat itu. Nah, artinya semakin perlu untuk ini secepatnya dibahas di pimpinan-pimpinan. Boleh tahu berapa tahun diundurnya? Boleh tahu usulan dari PKB diundur berapa tahun? PKB mengusulkan 1 tahun. Paling lama maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Kemudian Pak Mustafa, tanggal pemilu sudah ditetapkan, sudah keluar peraturannya, tapi sekarang mau dirubah, ya, diundur. Apa tanggapan Bapak? Ya, pertama kalau tadi disampaikan harus dibahas secepatnya, ya. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara sudah membahas dan sudah memutuskan. Yaitu apa? Bahwa tanggal pemilu itu 14 Februari 2024. Ya. Itu adalah resmi loh, resmi ya. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara. Benar. Nah, maka semua sudah menyiapkan proses tahapannya. Itu satu. Ya. Penyelenggara juga sudah dipilih. Ya. KPU, Bawaslu, tinggal dilantik oleh Presiden. Setuju atau tidak usulan ini agar diundur? Kalau Nasdem jelas, dari awal sikapnya tegas bahwa kita tidak menghendaki pemilu diundur. Pertama, kita harus taat dan patuh serta menjaga konstitusi kita. Jadi Nasdem tidak setuju? Tidak setuju lah. Pak Arsul Sani bagaimana? Setuju diundur pemilihan presiden? Tentu jawabannya tidak sesederhana mengatakan setuju atau tidak setuju. Tetapi kalau kita mau sederhanakan, memang tidak setuju. Karena komplikasinya begitu banyak. Ya. Ini seperti yang sama-sama kita ketahui, memerlukan ya amandemen Undang-Undang Dasar. Ya. Mungkin soal amandemennya bisa kita lakukan secara formalitas konstitusional, ya, constitutional formality. Tetapi secara constitutional morality, ya, moralitas konstitusional, saya kira kalau kemudian MPR sebagai lembaga negara yang berwenang, punya kewenangan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar dengan memenuhi syarat-syarat tentu yang ditetapkan pasal 37 itu, ya, menurut saya tetap harus perlu bertanya kepada rakyat. Kenapa harus perlu? Karena di negara ini pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Jadi menurut Bapak, iya. Merubah Undang-Undang Dasar 45 hanya untuk 1 atau 2 tahun perpanjangan itu secara konstitusi immoral atau tidak? Secara moral konstitusi menurut saya tidak pas.
Tidak karena ini hanya untuk kepentingan pemegang mandat kedaulatan. Kami semua, Pak Saan, saya, termasuk Presiden itu hanyalah pemegang mandat kekuasaan, bukan pemilik atau pemegang kedaulatan. Terima kasih. Kita istirahat dulu. Kita akan bahas secara konstitusional setelah berikut ini. Tetap di Hot Room.